Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Eko Prasetyo. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video mengemudi mobil manual bagi seorang pemula. Materi yang akan kita bahas hari ini, kita akan membuat materi mengenai parkir paralel. Jadi posisinya nanti kita parkir itu ada dua mobil, yang di antara dua mobil itu nanti ada jarak yang bisa kita isi untuk parkir. Nah, untuk apa saja yang perlu kita perhatikan ketika parkir paralel itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita pastikan dulu jarak antara kedua mobil itu memang pas ya untuk kita masuk ke dalam tempat tersebut. Yang pertama itu jarak. Dan jarak itu nanti jangan terlalu mepet ya teman-teman. Semisal mobil kita panjangnya ini 4,16 meter, misalnya sebagai contoh aja, kemudian jarak di situ hanya 5 meter, itu kita tidak rekomendasikan untuk parkir. Karena apa? Karena nanti walaupun bisa tetap bisa, tapi kan nanti akan mempersulit mobil yang lain, dua mobil itu ketika mau keluar karena jaraknya terlalu mepet. Kecuali memang tidak ada tempat lain, ya kita terpaksa harus ambil di situ. Akan tetapi jika dimungkinkan, kita memang memberi jarak atau space antara mobil yang ada di depan kita, parkir di depan kita itu, dan belakang kita itu 1 meter. Jadi dari mobil depan 1 meter, dari mobil belakang 1 meter. Tujuannya untuk mempermudah nanti ketika mobil yang lainnya atau mobil kita sendiri itu ketika mau keluar dari parkiran. Yang pertama itu ya, tempat kita cek dulu apakah memang kita bisa, maksudnya mobil kita itu masuk ke dalam tempat tersebut. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, nanti seperti parkir yang sudah kami jelaskan, parkir mundur. Karena untuk paralel ini kita menggunakan metode mundur ya teman-teman. Jadi nanti kita mundur ke posisinya, kebetulan ini parkirnya berada di kanan, jadi nanti kita mundur ke kanan. Yang perlu diperhatikan, yang pertama itu posisikan mobil kita itu sejajar dengan mobil yang di depan, karena kita posisinya mundur, itu benar-benar sejajar. Jika panjangnya sama, itu nanti enak ya, tinggal kita samakan aja spion mobil kita dengan mobil yang ada di sebelah kita. Kemudian jarak antara mobil kita dengan mobil di sebelah kita itu jangan terlalu jauh, sekitar 80-an cm lah. Jangan terlalu mepet, juga jangan terlalu jauh. Supaya nanti mobil kita itu ketika mundur itu mudah. Kemudian kita langsung saja prakteknya teman-teman. Nanti kita untuk teori-teorinya nanti bisa sambil kita perlihatkan secara detail ketika kita praktek. Iya, kita simak bareng-bareng. Oke ya teman-teman, ini kita simulasikan kita sedang mencari tempat parkir. Ya, kemudian di depan ini sudah ada dua mobil yang di tengah-tengahnya itu ada jarak yang memungkinkan kita bisa untuk melaksanakan parkir paralel. Kebetulan ini jaraknya sekitar 6 meteran ya, jadi kita bisa parkir di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi, jarak ketika nanti kita sudah parkir antara mobil di depan kita dan di belakang kita itu harus mempunyai jarak 1 meter. Itu tujuannya untuk mempermudah nanti ketika kita itu mau keluar dari parkiran, atau mobil yang lain juga mudah ketika mau keluar dari parkiran. Baik, untuk kita sudah menemukan tempatnya yang sesuai harapan kita. Kemudian langkah pertama tadi kita sejajarkan dulu. Kita sejajarkan mobil kita dengan mobil yang depan, karena kita posisinya nanti mundur ya. Kita sejajarkan dulu dengan mobil Innova ini ya. Kebetulan panjangnya kurang lebih sama, jadi kita bisa posisikan sama seperti ini. Kemudian bisa dilihat dari spion itu, jaraknya antara mobil Innova dan Avanza itu sudah sekitar 80-an cm ya, kurang lebih ya teman-teman. Nah, ketika seperti ini kita bisa putar kemudi sebanyak 2 kali. Kemudian
sudah mentok ya 2 kali, kemudian kita masukkan gigi mundur, kemudian lepas kopling perlahan ini ya. Jadi kita mainnya di kopling ya teman-teman. Tidak perlu kita gas karena tempatnya datar. Oke, kita mundur terus pelan-pelan. Kemudian kita lihat spion sebelah kiri. Oke ya, ketika spion sebelah kiri itu sudah terlihat sejajar dengan mobil yang berada di belakang, bagian sebelah kiri, maka kita luruskan kemudi kita. Jadi kita balas 2 kali ya. Oke, ketika ini kita lihat spion kiri, ketika bagian belakang mobil kita sebelah kiri itu sudah terlihat sejajar dengan bagian kanan dari mobil yang ada di belakang, itu setir kita luruskan ya teman-teman. Berarti kita putar ke kiri 2 kali, kemudian setelah lurus kita jalan mundur lagi. Ini kita mundur pelan-pelan, lurus, sambil kita perhatikan spion kiri dan kanan ya. Oke, ketika pelan, ketika bodi sebelah kiri kita itu sudah sejajar dengan mobil yang di belakang itu sebelah kiri, berarti roda kiri kita yang belakang itu sudah lurus dengan mobil yang di belakang kita yang bagian kiri, itu kita puter kemudi 2 kali ke arah kiri. Oke, kemudian kita lepas pelan-pelan sambil kita perhatikan bagian depan kendaraan kita itu pastikan sudah lepas dari mobil Innova yang ada di depan kita. Jadi jangan sampai nanti bagian depan kanan kita itu menyenggol bagian belakang sebelah kiri mobil Innova. Oke, kita lepas kopling pelan. Ya, sudah lepas bagian depan. Kemudian terus kita pelan-pelan saja untuk mundur. Kemudian ini ketika dirasa mobil sudah lurus, ini ya kita lihat ini sudah lurus ya mobilnya. Kurang sedikit lagi, sorry, ini sudah lurus seperti ini. Kemudian kemudi tinggal kita putar kembali 2 kali. Oke, ketika sudah putar 2 kali kita mundur sedikit ya. Hati-hati ketika mundur ini dipastikan jarak dengan mobil di belakang kita itu sudah aman. Kebetulan unit mobil yang kita pakai ini belum ada kamera mundurnya ya, jadi kita benar-benar di sini main feeling ya, feelingnya sudah terasa, dan kebetulan juga tidak ada sensor parkirnya. Kemudian jika sudah seperti ini, kalau kita lihat ini kan mobil kita saat berhenti ini jaraknya dengan depan itu aman, sudah jauh, tapi dengan mobil di belakang kita, dengan mobil Avanza yang di belakang itu terlalu dekat. Jadi kita atur jaraknya kira-kira dengan mobil depan itu 1 meter, kemudian dengan mobil yang ada di belakang kita 1 meter. Oke, jadi ini kita bisa maju sedikit ya teman-teman. Ini sudah lurus, ini berarti kita untuk parkirnya sudah selesai. Ketika seperti ini kita bisa handrem, kemudian matikan semua panel, kemudian matikan mesin. Oke, itu teman-teman, kita praktekkan sekali lagi ya. Oke, untuk sekalian ini kita buatkan untuk keluarnya dari parkir. Untuk keluar dari parkir paralel seperti ini berarti kita harus mundur dulu teman-teman. Makanya kenapa kita harus punya space itu untuk mempermudah kita ketika kita nanti itu keluar dari parkir paralel ini. Jadi untuk keluar kita bisa mundurkan dulu mobil. Kita lihat spion ya. Karena ini tidak ada kamera mundurnya, kita lihat kita pepetkan sampai belakang. Oke ya, sampai mobil belakang itu benar-benar mepet. Kemudian kita masukkan gigi maju, kemudian kita putar setir mentok ke kiri, kemudian kita lepas sambil kita gas. Kita lihat spion ya teman-teman, apakah nanti ada kendaraan lain. Kemudian aman, kemudian dari depan juga aman. Kemudian setelah lurus seperti ini kita balas setir ke kanan 2 kali. 3 kali ya, karena ini untuk Oke.
Jadi seperti ini. Kita peragakan sekali lagi. Yang pertama tadi kita nyari tempat dulu ya. Kita pastikan mobil kita itu nanti ketika masuk dalam celah antara mobil depan dan belakang itu nanti tetap ada space sekitar 1 meter dari depan dan 1 meter dari belakang. Nah ini sudah sesuai karena jaraknya sekitar 6 meteran. Kemudian kita maju dulu ya. Mobil kita ini kita sejajarkan dengan mobil yang berada di depan. Nah, kebetulan ini mobilnya sama, kurang lebihnya sama panjangnya karena ini Innova ya sebelah kita ini, dan kita Avanza. Kita sambil lihat kita lihat spion sebelah kiri. Spion sebelah kiri itu kan sudah terlihat jarak antara mobil kita dan mobil Innova di sebelah kita itu sekitar 80 cm ya teman-teman. Ketika sudah seperti ini, kita sudah bagus untuk langkahnya. Kemudian kita masukkan gigi mundur, kita pindah ke mundur, kemudian kita putar dulu kemudi 2 kali. Ingat ya, kita putar dulu kemudi, jangan mundur dulu, baru kita putar. Ini kita putar dulu karena dari posisi mobil berhenti. Oke, kemudian kita lepas perlahan. Kita lepas perlahan, mobil mundur. Sambil kita lihat ya kondisi di belakang kita, apakah ada kendaraan yang mau nyebrang. Oke, aman. Ini terus kita mundur sambil kita lihat spion di sebelah kiri ya. Ketika bodi kiri kita itu sudah sejajar dengan roda kanan mobil di belakang, itu nanti kita luruskan kemudi. Nah ini sudah sejajar ya, berarti ini kita luruskan kemudi, kita putar ke kiri 2 kali ya. Nah ini artinya sudah lurus kemudinya. Kemudian kita mundur lagi, kita mundur terus. Kemudian ketika bodi kita yang sebelah kiri itu sudah terlihat sejajar dengan bodi sebelah kiri dari mobil yang ada di belakang kita, kita berhenti dulu, kemudian kita balas kemudi, kita putar 2 kali ke arah kiri. Kemudian kita lepas lagi, koplingnya perlahan, kemudian mobil jalan ya, perlahan, sambil kita perhatikan jarak depan dari mobil kita sebelah kanan itu jangan sampai menyenggol mobil yang ada di depan kita. Oke, kita lepas perlahan saja, tidak perlu kita gas. Oke, sambil kita perhatikan spion ya teman-teman kalau parkir itu. Oke, sudah. Kita lihat terus, ini masih aman. Oke, ketika ini sudah terlihat sejajar, kita lihat mobil di belakang kita sudah sejajar ya, ini posisinya sudah lurus bodi kita balas kemudi kita 2 kali supaya mobil kita itu sudah lurus. Nah, karena jarak kita dengan mobil depan masih jauh, kita maju sedikit ya teman-teman. Sorry, ini masih mundur, kita arahkan ke depan dulu, kita maju sedikit. Ini posisi kita sudah pas ya, kita ada jarak dengan mobil di depan kita, kemudian kita juga ada jarak dari mobil di belakang kita. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika nanti kita keluar atau mobil lain keluar, itu juga ada space atau ada jarak untuk bisa memundurkan atau memajukan mobil. Oke teman-teman, itu tadi video bagaimana cara untuk melakukan parkir paralel. Untuk parkir paralel itu kita harus memperhatikan ya teman-teman, bahwasanya jarak antara mobil kita, antara mobil di depan kita dan di belakang kita itu ada jaraknya sekitar 1 meter. Ya jangan terlalu mepet, karena apa? Karena kita juga belum tahu nih apakah mobil yang ada di depan kita itu nantinya sudah ahli dalam mengemudi. Jika belum ahli, kemudian nanti kita terlalu mepet, kemudian mobil kita disenggol, nanti kita juga tidak diuntungkan akibat hal tersebut. Padahal di situ sebenarnya awal kesalahan itu dari kita, karena kita memarkirkan mobil itu terlalu mepet. Ya. Jadi jangan berpikir semua orang itu mempunyai keahlian yang mungkin sama dengan kita, akhirnya kita tuh buat
seminimal mungkin supaya kita bisa masuk. Akhirnya mobil yang lainnya malah kesulitan ketika mau keluar dari parkiran. Oke, itu aja teman-teman video kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurangnya silahkan teman-teman tinggalkan komentar ya di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin belum mengikuti channel ini, silahkan mengikuti dan mensupport dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.